Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara. Lestari Summit diselenggarakan oleh KG Media sebagai wadah bagi pemimpin dan praktisi sustainability untuk bertukar pikiran dan menginspirasi satu sama lain, serta membuka kesempatan kolaborasi untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Memasuki tahun kedua ini, Lestari Summit 2025 akan berlangsung di Hotel Raffles Jakarta pada 3 September 2025. Untuk mengetahui Lestari Summit lebih jauh, telah hadir bersama kami beberapa narasumber. Sudah hadir di studio Mas Wisnu Nugroho, Vice President dari Sustainability KG Media. Selamat pagi Mas Inu. Kemudian ada Mas Dimas Fikriadi selaku Project Lead Lestari Summit 2025. Selamat pagi Mas Dimas. Dan juga Mas Satrio Dwi Prakoso selaku Ketua Umum Indonesian Society of Sustainability Professional IS2P. Selamat pagi Mas Satrio. Saya ke Mas Inu dulu. Mas Inu, jadi apa sih Lestari Summit 2025 ini? Kemudian juga kenapa ini bisa penting bagi kegiatan pemerhati sustainability? Lestari Summit ini sebenarnya kegiatan kami yang kedua. Yang pertama tahun lalu, dan ini menjadi ajang atau kesempatan bagi banyak pihak, jadi pemerintah, komunitas, pelaku atau pegiat untuk sustainability, untuk bertukar pikiran, menguatkan simpul-simpul yang selama ini mungkin agak kendor karena beberapa situasi yang berubah akhir-akhir ini. Dan untuk kali ini sebenarnya kami membawa sebuah tema, mengangkat 3 mantra sebenarnya. Pertama, three things together, cultivating resilience for a sustainable future. Jadi bagaimana kami sebagai media berperan untuk mengkolaborasikan sejumlah pihak yang punya keinginan bersama terkait dengan sustainability ini. Dan di tengah situasi yang serba rumit ya sekarang akhir-akhir ini, tidak hanya ketidakpastian, tapi ketidakpastiannya sendiri itu tidak pasti gitu. Itu rumit juga. Gimana membangun daya lenting itu ya. Dan daya lenting dengan kebersamaan itu harapannya membuka semua hal yang selama ini kita khawatirkan di satu meja lalu didiskusikan di situ. Jadi sebenarnya ini ajakan untuk media terutama yang kami sebagai pembawa suara ya, menyuarakan itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pihak industri dan swasta yang melaksanakan itu, dan komunitas yang mengawasi bagaimana tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan ini bisa dicapai ya, meskipun tantangannya banyak sekali. Jadi itu rangkaian menuju ke situ sebenarnya. Menuju ke situ ini tentu menjadi satu wadah lah ya untuk bertemu semua stakeholder untuk membicarakan soal sustainability. Saya ke Mas Dimas. Mas Dimas, tadi kan dikatakan Lestari Summit 2025 ini punya 3 fokus diskusi utama. Nah, apa sih yang akan dibahas per segmennya? Kemudian juga siapa pembicara-pembicaranya yang menarik nih? Oke, jadi waktu kita memulai merancang Lestari Summit ini, kami sepakat dengan semangat kolaborasi. Untuk itu kita bekerja sama dengan beberapa organisasi yang jadi knowledge partner gitu ya. Kita ngobrol banyak dengan teman-teman di Bappenas, di WWF, dan tentunya salah satunya adalah komunitasnya Mas Satrio gitu ya, IS2P. Kita berdiskusi untuk menemukan topik apa yang relevan gitu ya, yang inklusif bagi para pelaku sustainability, dari para pemangku kepentingan lah gitu ya. Sehingga pembicaranya tentu saja dari kalangan policy maker, dari pemerintahan, ada juga dari kalangan profesional gitu ya, ada korporasi, wirausaha, pengusaha, dan komunitas gitu. Semuanya punya ruang gitu, karena memang kita pengen ini tempat pertukaran ide. Hasil diskusi kami kemudian berujung pada 3 topik besar. Satu tentang pembiayaan hijau gitu ya, jadi green financing. Semua niat-niat baik ini kan butuh pembiayaan gitu ya, sehingga itu salah satu topik besar yang kita angkat, sehingga kita akan banyak bicara tentang inovasi di seputar instrumen pembiayaan gitu, utamanya untuk upaya-upaya sustainability. Kalau topik kedua kita bicara tentang membangun resiliensi urban gitu ya, ketahanan urban terhadap isu iklim gitu ya, sehingga kita bicara banyak tentang kebijakan pembangunan urban sampai geliat kolaborasi antara korporasi dan komunitas gitu. Dan yang terakhir adalah ruang bagi para pelaku di grassroots, akar rumput gitu ya, di level tapak. Kita memang memberikan ruang ini buat mereka yang sehari-hari berinteraksi dengan anak-anak muda tentang sustainability, dengan golongan perempuan dengan di topik sustainability, bahkan masyarakat marginal gitu. Nah,
inilah ruang yang kita sediakan supaya pertukaran ide itu bisa terjadi sih sebetulnya. Oke, menarik, ada 3 tadi diskusi utama yang tentunya bisa diikuti juga oleh masyarakat luas ya, Mas Dimas. Kalau gitu saya ke Mas Satrio. Mas Satrio, dari perspektif komunitas sustainability profesional, tantangan terbesar apa sih sebetulnya yang dihadapi Indonesia saat ini dalam konteks penerapan dan keberlangsungan aksi sustainability, termasuk juga tadi beberapa yang dibahas juga ya nantinya di Lestari Summit ini? Terima kasih Mbak Okta. Dari sudut pandang kami ada 2 tantangan utama. Yang pertama yaitu tingkat kompleksitas, yang kedua adalah tingkat pengetahuan. Mungkin kita mulai dari yang tingkat pengetahuan dulu. Jadi dari observasi kami melihat bahwa cukup banyak terjadi misinformasi ya, atau misalkan ketidaktahuan dari para pemangku kepentingan ini terkait dengan sustainability itu sendiri. Contohnya mungkin anggapannya udah banyak pohon itu berarti sudah hijau. Gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin dari sisi korporat melihatnya oh ini sama dengan CSR nih, misalkan kita kumpulin berapa persen dari profit kita, habis itu kita akan berikan kepada masyarakat sekitar. Nah, gap ini sebetulnya yang perlu kita isi, salah satunya melalui acara ini ya, makanya kita berpikir bahwa acara ini sangat penting untuk memberikan edukasi tersebut. Kita dari IS2P memang suka memberikan pelatihan dan lain-lain ya untuk meningkatkan capacity building tersebut. Kemudian tantangan nomor 2 terkait dengan tingkat kompleksitas. Kita tahu bahwa masalah sustainability ini tidak hanya bisa diselesaikan dari satu disiplin dan juga dari satu stakeholder. Tadi sudah disebutkan sama Mas Dimas, ini perlu kolaborasi sama Mas Inu juga ya. Kolaborasi dari berbagai macam pihak ya, dari pemerintah, media, asosiasi dan lain-lain. Sehingga kita bisa melihat masalah ini menjadi sangat kompleks ya. Sehingga dari acara-acara ini seperti Lestari Summit dan Awards ini harapannya bisa menjadi suatu wadah untuk kita bisa bertukar pikiran, kemudian juga bisa belajar dari yang baik-baiknya nih ya. Kemudian setelah dari situ bisa di follow up supaya masing-masing stakeholders ini bisa menerapkan sustainability ini ke dalam instansinya dalam tujuan mencapai tujuan keberlanjutan tadi yang disebutkan oleh Mas ini. Oke, Mas Satrio, harapannya apa nih dengan adanya Lestari Summit 2025? Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sebetulnya ini inginnya menjadi suatu wadah ya untuk para seluruh pemangku kepentingan sehingga menjadi bisa berdiskusi ya dari pemangku kepentingan untuk, terutama menurut saya yang paling penting adalah best practices-nya ya. Lesson learn dan juga best practice sehingga lebih mudah dalam mencapai tujuan tersebut. Oke, kalau gitu saya ke Mas Wisnu dan juga Mas Dimas nih, gimana cara publik kalau misalnya mau ikutan di Lestari Summit 2025, kemudian juga ada nggak yang perlu disiapin gitu nanti untuk ikut acara di tanggal 3 September ini? Kan Mas Wisnu, Mas Dimas? Oke, kalau untuk keterlibatan gitu ya, untuk menyaksikan Lestari Summit rasanya kita bantu dengan bikin sederhana aja. Klik aja ke website lestariawards.id, di situ ada linknya, bisa langsung daftar di sana gitu ya. Nanti karena ini tinggal 11 hari lagi kita akan segera undang gitu ya, selama kapasitasnya masih tersedia. Dan kalau ditanya apa yang perlu disiapkan ya lebih rasa penasaran aja kali ya, karena di sini emang banyak inspirasi, bakalan banyak studi kasus, banyak jaringan baru gitu yang bisa ditemui gitu, rasanya itu sih. Oke, Mas Wisnu ada yang mau ditambahkan? Ya, karena ini event yang terbuka dan siapa saja bisa bergabung, ya kemungkinan animonya akan besar, dan untuk memastikan ketersediaan tempat dan keterlibatan yang lebih intens ya mungkin mendaftar di Lestari Awards. Lestari Summit.id sebagai wadah untuk terdata dan kemudian bisa terkoneksi dengan semua sih. Oke, jadi catat dulu tanggal 3 September ya Mas ya? 3 September 2025 di Hotel Raffles Jakarta. Ini nanti tentunya bisa menjadi ruang diskusi, ruang kolaborasi masyarakat, pegiat, pemangku kepentingan semuanya soal isu sustainability. Terima kasih Mas Wisnu Nugroho selaku Vice President Sustainability KG Media, kemudian Mas Dimas Fikriadi, Project Lead Lestari Summit 2025, dan Mas Satrio Dwi Prakoso, Ketua Umum Indonesian Society of Sustainability Professional, IS2P, sudah di Kompas Pagi, sampai Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih Mas Wisnu, Mas Dimas, dan Mas Satrio, sehat selalu. Terima kasih. Thank you. Saudara, sejumlah musisi diantaranya Ariel Noah hadir dalam rapat bersama Komisi 13 DPR membahas royalti yang tengah menjadi polemik. Kami hadirkan informasinya usai jeda.
Aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Anak yang